Kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya dari tugas sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke struktur hierarki sistem informasi rumah sakit, di mana ini adalah lingkungan medis, perawatan administrasi, dan penunjang, di mana rumah sakit dan data rumah sakit itu akan diproses di pusat kontrolnya ini, terus akan masuk ke proses RSIS, selanjutnya akan diproses ke informasi dan akan balik. Selanjutnya, untuk arus data dan informasi rumah sakit, seperti ini adalah strukturnya. Lanjut, arsitektur klien atau server. Perkembangan konektivitas antar komputer yang dimudahkan dengan kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi. Suatu basis data pada prinsipnya dapat diakses oleh perangkat lunak apa saja. Kebebasan di atas merupakan ciri khas pada arsitektur dinamakan klien atau server. Pada arsitektur ini ada bagian yang disebut klien dan ada yang disebut server. Server adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer, yaitu mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC, atau piranti lain, seperti printer. Sedangkan klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika suatu klien meminta suatu data ke server, server akan menanggapinya dengan memberikan data yang diminta oleh klien yang bersangkutan. Model komputasi berbasis klien atau server mulai banyak diterapkan pada sistem informasi. Seperti ini adalah contoh gambar arsitektur klien atau server. Lanjut. Lalu, begini adalah alur sistem informasi rumah sakit bersifat open source. Pelayanan utama. Pelayanan pendaftaran utama pelayanan pasien setiap rumah sakit akan berbeda-beda, akan tetapi secara umum memiliki pelayanan yang terintegrasi yang sama, yaitu proses pendaftaran, proses rawat seperti rawat inap atau jalan, dan proses pulang. Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya, mendapat layanan dan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, laboratorium, radiologi gizi, bedah, invasif, diagnostik non-invasif, dan lain sebagainya. Unit tersebut mendapat perintah dari dokter, misalnya berupa resep untuk farmasi, formulir lab dan sejenisnya, dan perawat. Sehingga dokter dan perawat sebagai sumber daya inti pada proses bisnis rumah sakit. Karena itu, kami menyebutkan inti sistem ini sebagai Order Communication System. Alur SIS open source ini memungkinkan pemanfaatan lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian di lingkungan rumah sakit, sehingga memungkinkan pengguna dapat mengakses secara bersama-sama dalam lokasi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya pelayanan administratif. Pelayanan administratif rumah sakit merupakan pelayanan yang mengelola sumber daya fisik, manusia, uang, mesin, atau alat kesehatan, material seperti obat, reagen, alat tulis kantor, barang habis pakai, dan sejenisnya. Selain itu, juga ada fungsi administratif lainnya seperti perencanaan, pembelian atau pengadaan, pemeliharaan stok atau inventoris, pengelolaan aset, SDM, pengelolaan uang seperti hutang piutang, kas, buku besar, dan lainnya. Lanjut. Beginilah contoh proses administratif rumah sakit. Seperti yang dilihat di sini. Selanjutnya, selain proses bisnis, data terstruktur di atas dapat dikelola dengan National Database Management System. Selain itu juga terdapat proses bisnis yang melibatkan data yang tidak terstruktur seperti alur kerja, surat disposisi, email, manajemen proyek, kolaborasi, kerja tim, manajemen dokumen, dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh unit back office dalam sistem informasi rumah sakit. Sehingga, jika digambarkan secara menyeluruh, arsitektur aplikasi pelayanan rumah sakit dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti ini adalah contoh arsitektur front office hingga back office-nya. Lalu di bagian modul registrasi pasien. Di bagian ini berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien baik rawat jalan maupun rawat inap. Pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon atau dating langsung.
Secara garis besar ini terdapat beberapa fitur di antara lainnya adalah yaitu pertama, melakukan registrasi pasien, yang kedua, mendaftar pasien baru, yang ketiga, mencetak kartu pasien, keempat, melihat biodata pasien, yang kelima, sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan secara real time, catatan keperawatan, keenam, mengelola aktivitas pasien selama dalam ruang rawat, dan yang terakhir, mengelola pemulangan pasien. Lanjut, seperti ini adalah contoh tampilan awal sistem informasi rumah sakit yang bersifat open source. Di bagian ini, kita akan memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Lanjut, setelah masuk, pasien akan meminta untuk menginput data ke dalam database, seperti memasukkan nama lengkap pasien, tempat tanggal lahirnya, umur, alamat sekarang ini, alamat KTP, lalu memilih provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Lalu dia akan diminta memasukkan nomor telepon, nomor KTP, nama suami atau orang tua, terus pekerjaan dari sang pasien atau orang tua, nama penanggung jawab, lalu juga ada hubungan dengan pasien, alamat, dan nomor telepon HP dari penanggung jawab itu. Selain itu akan juga diminta memilih jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan agama. Selanjutnya, tampilan penginputan data pasien di slide sebelumnya itu untuk mendaftarkan pasien baru ke tempat pelayanan di rumah sakit. Terdapat juga pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan data baru di dalam sistem SIS open source itu. Dalam sistem ini, data pasien baru dapat dilakukan pencarian berdasarkan nama atau tanggal lahir pasien. Lanjut, modul keuangan ialah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul dari unit lain. Modul ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan yang dihasilkan oleh lingkungan internal rumah sakit. Lanjut, begini adalah tampilan laporan pendapatan total. Lanjut, seperti ini adalah contoh tampilan laporan pendapatan unit yang ada. Penutup. Sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, yaitu dasar-dasar sistem informasi manajemen rumah sakit dimulai dari struktur hierarki sistem informasi rumah sakit, alurnya hingga arsitektur klien atau server. Sistem informasi manajemen rumah sakit ini terdiri dari sistem informasi klinik, administrasi, dan manajemen. Baik, sekian itu saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.